Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju bintang. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi rangkuman latihan soal matematika untuk kelas 2 tema 5 semester 2 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi matematika KJ 3.6 nomor 1. Perhatikan, ini gambarnya ya. Nama alat ukur di samping adalah A. Jangka sorong, B. Meteran saku, C. Meteran pita. Dari gambar di samping ini dinamakan dengan A. Jangka sorong. Jika meteran saku itu, perhatikan bentuk gambarnya seperti ini. Meteran saku itu biasanya digunakan untuk mengukur meja, lemari, pintu, atau kayu yang panjang. Sedangkan meteran pita, ya gambarnya seperti ini ya, digunakan para penjahit untuk mengukur besar kecilnya sebuah baju. Jika ini dinamakan meteran apa? Ya, meteran gulung. Biasanya dalam sekolah itu untuk lompat jauh atau bisa untuk mengukur panjang tanah. Kita lanjut ke nomor 2. Satuan baku yang digunakan untuk penggaris adalah A. Meter, B. Sentimeter, C. Desimeter. Satuan baku yang digunakan untuk penggaris yaitu B. Sentimeter. Nomor 3. Yang merupakan satuan tidak baku adalah A. Meter, B. Sentimeter, C. Jengkal. Yang merupakan satuan tidak baku yaitu C. Jengkal. Jika meter, sentimeter, desimeter, kilometer, dan yang lain sebagainya itu merupakan satuan baku. Nomor 4. Cara mengukur benda menggunakan penggaris dimulai dari angka A. 0, B. 1, C. 5. Saat kalian mengukur benda dengan penggaris harus dimulai dari angka A0. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan, ini ada gambar pensil dan penggaris. Panjang pensil di samping adalah A. 7 cm, B. 8 cm, C. 9 cm. Dari cara yang tadi saat mengukur penggaris dengan penggaris itu harus dimulai dari angka 0 dan ujung pensil ini berada di angka berapa? Ya, angka 8. Jadi panjang pensil pada gambar di samping yaitu B. 8 cm. Kita lanjut ke nomor 6. Satuan sentimeter disingkat dengan A. cm, B. m, C. dm. Satuan sentimeter itu disingkat dengan A. cm. Jika meter itu disingkat dengan m, sedangkan dm ini kepanjangannya desimeter. Nomor 7. Alat yang cocok untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran adalah A. Meteran, B. Penggaris, C. Jangka sorong. Alat yang cocok untuk mengukur benda berbentuk lingkaran yaitu C. Jangka sorong. Jika meteran, penggaris itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lurus. Nomor 8. Mengukur panjang meja makan dapat menggunakan A. Meteran, B. Penggaris, C. Jangka sorong. Untuk mengukur meja makan kalian dapat menggunakan A. Meteran. Meskipun dengan penggaris bisa,
tapi akan memerlukan waktu yang lama karena penggaris itu biasanya ukurannya itu dimulai dari 0 sampai 30 dan ada juga penggaris yang panjang sampai 1 meter. Tapi biasanya untuk meja makan itu panjangnya lebih dari 1 meter. Jadi alat yang paling cocok itu ya meteran. Nomor 9, mengukur panjang benda dengan satuan baku dapat menggunakan A. Depa, B. Jengkal, C. Penggaris. Saat mengukur benda dengan satuan baku dapat menggunakan C. Penggaris, bisa meteran ya. Jika depa, jengkal, dan langkah itu digunakan untuk mengukur satuan yang tidak baku. Kita lanjut ke nomor 10. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. 1 meter sama dengan 100 cm, B. 2 meter sama dengan 20 cm, C. 50 cm sama dengan 50 meter. Dari ketiga pernyataan A, B, dan C ini yang benar yaitu A. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kita perhatikan caranya, bagaimana kok bisa 1 meter menjadi 100 cm. Di sini kan ada beberapa kotak dan kolom ini ya, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sebagai contoh untuk nomor 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya kita tulis angka 1 di sini di urutan meter ya. Jika ke sentimeter berarti kan bergerak ke arah kanan. Jadi kita kalikan 10. Misalkan bergeraknya ke arah kiri, kita bagi dengan angka 10. Tapi saya buat yang lebih mudah dan ringkas. Untuk 1 meter ini ke sentimeter kan ada 2 kolom. Kita tinggal mengisi angka 0 dan angka 0 lagi. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Contoh yang kedua, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita ditulis di sini di urutan meter ini kita tulis angka 5. Ke sentimeter ada 2 kotak. Kita langsung tulis 0 lagi dan 0 lagi. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Contoh yang terakhir, 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Tulisnya di mana? Ya, di urutan kilometer ini kita tulis angka 1. Ke meter ada berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Berarti 1, 2, dan 3. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Dayu berangkat dari sekolah berjarak 300 meter dari rumah. Berapa jarak yang ditempuh Dayu saat berangkat dan pulang sekolah? A. 300 meter, B. 600 meter, C. 900 meter. Kita perhatikan caranya. Jarak sekolah ke rumah yaitu 300 meter saat berangkat ya, sekolah ke rumah. Saat pulang ini sekolah ke rumah. Sedangkan jarak rumah ke sekolah juga 300 meter. Ini saat rumah ke sekolah itu saat berangkat atau saat pulang? Ya, saat berangkat. Jadi untuk menentukan jarak yang ditempuh pulang dan perginya adalah 300 ditambah dengan 300 sama dengan berapa?
Ya, 600 meter. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12. Jarak rumah Siti ke sebuah toko adalah 50 meter. Jarak toko ke rumah Rani adalah 25 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Rani adalah A. 55 meter, B. 65 meter, C. 75 meter. Perhatikan caranya. Jarak rumah Siti ke sebuah toko adalah 50 meter. Jarak toko ke rumah Rani yaitu 25 meter. Jadi jarak rumah Siti ke rumah Rani adalah 50 meter ditambah dengan 25 meter. Berapa? Ya, 75 meter. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13. Nita mempunyai pita sepanjang 70 cm. Sedangkan pita Dayu panjangnya 1 meter. Pita yang paling panjang adalah milik A. Nita, B. Dayu, C. Sama panjangnya. Perhatikan caranya ya. Pita Nita yaitu 70 cm. Sedangkan pita Dayu yaitu 1 meter. Pita Dayu yang 1 meter ini kita jadikan kesatuan centimeter karena pitanya Nita ini mempunyai ukuran centimeter, yaitu 1 meter sama dengan berapa centimeter? Ya, dari soal nomor 10 kan sudah ada tadi, yaitu 100 centimeter. Jadi pita yang paling panjang adalah milik, jika pitanya Nita 70 cm, sedangkan pitanya Dayu 100 cm, yang panjang adalah pita milik, ya betul, Dayu. Jawabannya adalah B. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Seninan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.